Dalam instrumentasi kimia terdapat beberapa fungsi umum, di antaranya adalah sebagai berikut. Instrumentasi berfungsi sebagai alat pengukur. Maksudnya sebagai alat pengukur yaitu meliputi instrumentasi survei atau statistik, instrumentasi dalam pengukuran suhu atau temperatur dan pengukuran lainnya. Selanjutnya, instrumentasi berfungsi sebagai alat dalam menganalisa. Maksudnya, sistem pengukuran analisa dapat dilakukan dengan cara manual atau tulis tangan. Hasil dari pengukuran selain itu juga dapat dilakukan dengan cara sirkuit elektronik atau komputer. Hasil dari pengukuran suhu dan yang lainnya dapat dipresentasikan dengan cara mengetik hasil pengukuran tersebut dalam komputer. Selanjutnya, instrumentasi berfungsi sebagai alat kendali. Maksudnya, instrumentasi sebagai alat kendali merupakan bagian depan atau awal dari bagian-bagian selanjutnya. Maksudnya bagian kendalinya, dan biasanya berupa pengukuran dari semua jenis besaran fisik, kimia, mekanis, maupun besaran listrik. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya akan paparkan. Di antaranya itu mengukur massa, waktu panjang, luas, sudut, suhu, kelembaban, tekanan air, aliran, kesamaan atau pH, radiasi suara, cahaya, kecepatan, arus listrik, tegangan listrik, dan tahanan listrik. Istilah-istilah dalam instrumentasi. Yang pertama yaitu kepekaan, yang kedua ketelitian, yang ketiga ketepatan, yang keempat standar ukuran, dan yang terakhir adalah teknik analisis. Kepekaan instrumentasi merupakan perbandingan antara gerakan jarum tunjuk pada alat ukur dengan perubahan variabel yang diukur yang menyebabkan gerakan. Ketelitian instrumentasi merupakan metode yang digunakan dalam meneliti zat-zat yang terkandung dalam bahan kimia. Maksudnya, ketika seorang peneliti meneliti suatu bahan yang ada dalam kimia, maka peneliti tersebut harus memperhatikan ketelitiannya dalam meneliti bahan tersebut agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ketepatan instrumentasi. Artinya, dalam melakukan percobaan kimia atau zat-zat dalam kimia, seorang peneliti harus memperhatikan takaran dari bahan-bahan peneliti dengan tepat agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bahan-bahan tersebut tidak mengandung bahan yang berbahaya. Yang keempat yaitu standar ukur instrumentasi, merupakan nilai dari ukuran yang telah disepakati sebelumnya sebagai patokan dalam melakukan pengukuran dan percobaan dalam kimia. Yang kelima yaitu teknik analisis, merupakan suatu fenomena ilmiah dasar yang telah terbukti berguna untuk memberikan informasi mengenai susunan zat-zat yang dianalisis. Sedangkan metode analisis merupakan penerapan yang spesifik dari suatu teknik analisis untuk memecahkan persoalan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anita, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu menjelaskan prinsip kerja instrumentasi yang terdapat 6 bagian, di antaranya sebagai berikut. Prinsip kerja yang pertama yaitu spektrofotometer UV vis, interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Yang kedua, prinsip kerja dari spektrofotometer sinar inframerah, yaitu bila radiasi inframerah yang dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka molekul-molekulnya dapat menyerap energi, dan suatu cuplikan itu dapat mengakibatkan terjadinya transisi antara tingkat vibrasi dasar dengan tingkat vibrasi tereksitasi. Yang ketiga, prinsip kerja dari spektrofotometer massa, yaitu pengionisasian senyawa kimia yang menghasilkan molekul dan dapat mengukur rasio atau muatan. Dalam spektrofotometer ini terdapat 4 bagian tahapan. Yang pertama, tahapan ionisasi. Yang kedua, tahapan percepatan. Yang ketiga, tahapan pembelokan. Dan yang keempat, tahapan pendeteksian. Yang keempat, prinsip kerja dari spektrofotometri NMR atau nuklir, magnetik, dan resonansi. Prinsip kerjanya yaitu bila sampel yang mengandung senyawa organik yang ditempatkan dalam medan magnet, maka akan timbul interaksi antara magnet luar dengan magnet kecil atau biasa disebut dengan magnet inti. Yang kelima, prinsip kerja dari alat XDR. Prinsip kerjanya yaitu sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang sehingga terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Dan yang terakhir adalah prinsip kerja dari HPLC dengan mengandalkan bantuan pompa fasa gerak cair yang dialirkan dari kolom on ke detektor. Nah, cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fasa gerak dengan cara penyuntikan. Nah, dalam kolom ini terjadi pemisahan antara komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap suatu fasa diam. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari prinsip kerja instrumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Astuti Putri, Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian instrumentasi. Nah, pengaplikasian instrumentasi itu ada pada beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang bioteknologi. Karmatologi memiliki peranan yang sangat banyak, misalnya dalam penentuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif senyawa dan protein. Yang kedua yaitu bidang klinik.
Karmatologi pada teknik ini memiliki peranan untuk menganalisis fluida badan, misalnya air liur. Nah, dengan melakukan analisis pada air liur, maka kita bisa mengetahui penyakit dari pasien. Yang ketiga yaitu bidang forensik. Karmatologi pada bidang ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan yang ada dalam peledak. Dengan mengetahui kandungan bahan-bahan peledak, maka kita akan dengan cepat menyelesaikan permasalahan pada daerah yang terkena ledakan. Kemudian yang keempat yaitu bidang lingkungan. Ada beberapa macam permasalahan dalam lingkungan, misalnya kualitas air. Permasalahan kualitas air di sini kita bisa mengetahui anion dan kation yang ada dalam sampel air, serta kita juga bisa mengetahui apakah air tersebut memiliki kandungan logam yang berbahaya. Kemudian pada bidang lainnya, contohnya yaitu bidang industri kertas, bidang kedokteran, bidang pertambangan, dan lain-lain. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.